Oke, yang D adalah metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Jadi di sini adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi. Berarti di sini intinya kita harus mencari laba transaksi independen yang sebanding. Oke, contoh kasus 4, PQR Corporation, perusahaan manufaktur yang berkedudukan di negara A, memiliki 97% saham di PT PQR Manufaktur yang berkedudukan di Indonesia. PQR Corporation juga memiliki 85% saham PQR Ltd, distributor yang berkedudukan di negara C. Lalu di tahun 2020, PT PQR menjual 10% produknya kepada PQR Ltd. Ini memiliki hubungan istimewa ya tadi karena kepemilikan sahamnya besar dari PQR Corporation. Oke, dengan harga 450 USD. Laba bersih usaha PQR Ltd adalah sebesar 10%. Lalu untuk tahun pajak 2010, PT PKIR sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP DPK. Nah, berikut adalah laporan keuangan laba rugi PT PQR pada tahun pajak 2010. Penjualannya adalah 450.000, harga pokok penjualan adalah 300.000, laba kotor adalah 150.000 atau 33% ya, 150.000 dibagi 450.000. Lalu ada biaya operasi 135.000 sehingga laba rugi bersih usaha adalah 15.000 atau 3,3%. 15.000 dibagi dengan 450.000. Nah, kalau kita menghitung net markup ya, net markup. Jadi karena ini net dasarnya adalah biaya, total biaya. Jadi total biayanya itu adalah 300.000 ditambah dengan 135.000 sehingga total biayanya adalah 435.000 sehingga net markup untuk PT PQR adalah sebesar 3,44% yaitu 15.000 dibagi dengan 435.000. Ingat ya, ini adalah net markup. Nah, di sini kita harus mencari perusahaan sebanding ya, kita bisa mencari di komersial database. Di sini sudah diketahui di soal bahwa kandidat pembanding yang diperoleh dari komersial database ada 25 perusahaan. Lalu setelah melalui manual review atau screening dilakukan penelitian secara seksama, ternyata hanya 16 perusahaan yang dianggap 16 perusahaan dianggap tidak sebanding dengan PT PQR ya, sehingga diperoleh 9 perusahaan pembanding yang reliable. Jadi intinya hanya 9 nih yang pembanding yang reliable. Nah, kalau kita lihat dari 9 perusahaan pembanding ini, rasio dari net markup-nya adalah sebagai berikut. Ini dia 6,71, 6,85, 6,95, 7,91, 7,31, 7,23, 7,59, 8,35, dan 8,93. Jadi untuk cara menentukannya kita harus mengetahui dulu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa mempelajari kuartil ya. Kuartil itu adalah menentukan nilai tengahnya. Jadi teman-teman harus urutkan data net markup-nya ini dari yang kecil sampai yang besar, lalu dilihat nilai tengahnya. Nah, net markup PT PQR berada di antara kuartil 1 dan kuartil 3. Jadi di sini penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan kuartil 2 atau nilai tengah dari kelompok datanya ya, kuartil 2. Nah, kuartil 2 di sini datanya adalah setelah diurutkan tadi ternyata net markup-nya adalah sebesar 7,31%. Nah, jadi data net markup yang kita gunakan untuk pembanding adalah 731, sehingga untuk menentukan harga wajar atau arm's length price-nya adalah total cost yang tadi ya,
dari harga pokok penjualan ditambah biaya operasional 435.000 ditambah dengan net markup ya. Net markup 7,31 dari pembanding dikali dengan biaya kita ya. Nah, sehingga di sini ketemulah penentuan harga wajar dari barang kita adalah 466.798 USD. Nah, sehingga kita harus melakukan koreksi. Yang tadinya ya nilai penjualan kita adalah 450.000 terkait dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, maka kita harus koreksi karena harga wajarnya di atas ya 466.798, sehingga harus kita lakukan koreksi positif sebesar 16.798.